Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawansi. Nomor induk mahasiswa saya 87755479. Hari ini saya akan memperkenalkan dan menjelaskan mengenai sistem asesmen adaptif berbasis AI dan cara kerja dan manfaat praktisnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik yang salah satunya ada pengenalan asesmen adaptif AI, prinsip dasar sistem adaptif, manfaat bagi dosen, manfaat bagi mahasiswa, contoh implementasi di kelas, analisis data untuk intervensi, studi kasus peningkatan komunikasi, panduan penggunaan untuk dosen, panduan penggunaan untuk mahasiswa, dan yang terakhir, integrasi dengan sistem pembelajaran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengenalan asesmen adaptif AI terlebih dahulu. Untuk analisis real time-nya, aplikasi ini menggunakan algoritma AI untuk menganalisis respon siswa secara instan, memberikan evaluasi yang akurat dan sangat cepat. Untuk umpan balik personalisasi, teknologi ini memungkinkan umpan balik yang disesuaikan untuk membantu mahasiswa mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Kemudian untuk penyesuaian dinamis, sistem secara dinamis menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan kemampuan dan respon siswa secara real time. Wawasan untuk dosen. Di sini memberikan analitik data mendalam untuk membantu dosen mengidentifikasi kebutuhan belajar individual setiap mahasiswa. Untuk efisiensi penilaiannya, otomatisasi penilaian tugas seperti esai dan kuis dapat secara signifikan menghemat waktu berharga para pelajar. Untuk contoh praktis asisten AI. Asisten AI dapat mengotomatisasi penilaian tugas seperti esai atau kuis dalam hitungan menit, jauh lebih cepat dari metode tradisional atau manual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar sistem adaptif. Memahami bagaimana AI menyesuaikan soal, memodelkan kemampuan, dan belajar dari data untuk evaluasi yang personal. Penyesuaian dinamis, inti dari sistem adaptif adalah penyesuaian soal secara dinamis. Soal berikutnya yang diberikan kepada siswa bergantung pada jawaban mereka sebelumnya, menciptakan jalur evaluasi yang unik dan personal untuk setiap individu. Pemodelan statistik. Sistem ini menggunakan model statistik untuk memetakan tingkat kemampuan siswa secara akurat. Ini memungkinkan estimasi yang tepat tentang apa yang siswa ketahui, memastikan evaluasi yang valid dan andal. Untuk pembelajaran mesin, dengan pembelajaran mesin, sistem terus berkembang dari setiap data kinerja siswa. Seiring waktu, sistem menjadi lebih efektif dalam memilih soal dan lebih akurat dalam mengevaluasi, meningkatkan keefektifannya. Selanjutnya untuk manfaat praktisnya, prinsip ini memungkinkan intervensi pembelajaran yang tepat bagi dosen dan memberikan alat evaluasi mandiri yang kuat bagi mahasiswa, mendukung perbaikan berkelanjutan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, manfaat bagi dosen. Di sini ada dua manfaat, yang pertama untuk dosen dan yang kedua untuk mahasiswa. Yang pertama saya akan menjelaskan manfaat untuk dosen dulu. Untuk identifikasi kesenjangan pengetahuan, secara akurat mengidentifikasi kelemahan siswa melalui analisis data, pengerjaan tugas, dan kuis secara real time. Laporan analitik mendalam. Dosen memperoleh laporan analitik terperinci tentang perkembangan kelas untuk merancang intervensi pembelajaran yang lebih personal. Optimalisasi pembelajaran. Dengan dukungan AI, pembelajaran adaptif di kampus dapat dioptimalkan, memberikan manfaat praktis bagi proses evaluasi dan pengajaran, dan sangat menghemat waktu dan relevansi. Menghemat waktu dalam menyusun tes manual yang relevan dengan memberikan rekomendasi konten secara otomatis. Yang selanjutnya, manfaat bagi mahasiswa. Untuk belajar sesuai kemampuan, sistem menyesuaikan soal dengan level kemampuan mahasiswa, menciptakan pengalaman belajar yang dipersonalisasi, efektif, dan tidak membosankan. Selanjutnya, mengurangi stres. Mahasiswa tidak menghadapi soal yang terlalu mudah atau sulit, sehingga mengurangi tingkat stres dan kecemasan dalam proses evaluasi belajar. Untuk umpan balik instannya, mahasiswa mendapatkan umpan balik secara langsung untuk memahami area mana yang perlu ditingkatkan demi perbaikan yang lebih cepat.
Selanjutnya, pembelajaran adaptif AI. Teknologi AI mendukung pembelajaran adaptif dengan menyesuaikan materi secara dinamis sehingga meningkatkan efektivitas belajar mahasiswanya. Selanjutnya, untuk evaluasi mandiri, memungkinkan mahasiswa untuk mengevaluasi kemajuan belajar mereka secara mandiri, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas proses pendidikannya. Selanjutnya, untuk contoh implementasi di kelas. Bagaimana sistem asesmen adaptif berbasis AI diterapkan di lingkungan belajar untuk personalisasi evaluasi. Persiapan oleh dosen. Dosen membuat kelas virtual dan memilih materi adaptif, misalnya mata pelajaran matematika, untuk memulai sesi asesmennya. Selanjutnya, untuk penyesuaian otomatis AI. Sistem secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan jawaban siswa, menciptakan alur tes yang personal dan dinamis. Manfaat praktis dalam pembelajaran, implementasi ini menunjukkan bagaimana AI menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif dengan menyesuaikan tantangan dan memberikan umpan balik instan. Sistem ini membantu siswa menguasai konsep secara mendalam dan memungkinkan dosen untuk memantau kemajuan secara efisien. Akses oleh siswa. Siswa dengan mudah mengakses tes atau asesmen yang telah disiapkan melalui tautan atau kode khusus yang dibagikan oleh dosen. Untuk umpan balik personalnya, AI memberikan umpan balik yang relevan dan personal, membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik dan efektif sesuai hasil tes. Selanjutnya, analisis data untuk intervensi. Manfaat data asesmen untuk intervensi pembelajaran yang dipersonalisasi dan efektif. Tingkat kemahiran. Laporan menampilkan 3 tingkat kemahiran. Yang pertama, pemula, menengah, dan mahir untuk memetakan kemampuan siswa. Untuk analisis komparatifnya, membandingkan akurasi jawaban antar topik dan antar siswa untuk menemukan pola kesulitan belajar. Untuk identifikasi kebutuhan, mengidentifikasi secara akurat siswa yang memerlukan bantuan khusus pada topik-topik tertentu. Intervensi personal memungkinkan dosen merancang dan memberikan intervensi pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan siswa. Untuk dasar teknologi IRT, dikembangkan berdasarkan peneliti Heri Pramono tahun 2005 yang menggunakan teori respon butir atau disingkat dengan IRT. IRT menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara dinamis. Asesmen beradaptasi dengan kemampuan individu siswa, memastikan proses asesmen yang lebih akurat dan adil. Untuk manfaat praktisnya, dosen dapat memberikan intervensi yang tepat sasaran, meningkatkan pemahaman siswa dan efisiensi pembelajaran. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus peningkatan komunikasi. Eksperimen menunjukkan bahwa integrasi AI secara signifikan meningkatkan keterampilan komunikasi, divalidasi oleh analisis statistik dan studi kasus dunia nyata. Yang pertama, eksperimen pada siswa MBA. Sebuah studi yang melibatkan 64 siswa MBA menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengembangan bahasa setelah menggunakan sistem berbasis AI untuk asesmen. Kemudian yang kedua, peningkatan terukur. Kelompok yang menggunakan intervensi AI menunjukkan peningkatan sebesar 23% dalam pengembangan bahasa, membuktikan dampak positif teknologi pada pembelajaran. Yang ketiga, untuk validasi statistik. Analisis statistik yang cermat dari hasil eksperimen membuktikan efektivitas sistem. Hasilnya signifikan secara statistik dengan nilai P kurang dari 0,05. Studi kasus MIT Sloan. Integritas ChatGPT dalam kursus komunikasi menunjukkan 91% siswa setuju AI harus berkolaborasi dengan manusia untuk meningkatkan keterampilan dan evaluasi kritis. Selanjutnya, panduan penggunaan untuk dosen. Platform ini memungkinkan dosen untuk memantau kemajuan siswa melalui laporan akurasi dan perbandingan kelas, membantu dalam memberikan intervensi pembelajaran yang sangat personal. Yang pertama, buat akun dan tambah siswa.
Buat akun di platform asesmen adaptif, contohnya Albert Adaptif. Setelah itu lanjutkan dengan menambahkan siswa kelas Anda dan pilih subjek yang relevan untuk dinilai. Yang kedua, aktifkan fitur dan atur penilaian. Aktifkan fitur asesmen adaptif untuk personalisasi soal. Atur berbagai parameter penilaian seperti durasi dan kriteria untuk menciptakan evaluasi yang efektif dan terukur. Terus selanjutnya panduan untuk mahasiswa. Akses tes melalui link atau kode. Akses tes adaptif berbasis AI melalui link atau kode unik yang telah dibagikan oleh dosen Anda. Yang selanjutnya, jawab dengan jujur. Jawablah pertanyaan sesuai kemampuan Anda untuk mendapatkan hasil yang paling optimal dan akurat. Evaluasi diri dan perbaikan. Manfaatkan laporan pribadi untuk evaluasi diri. Contohnya, jika laporan menunjukkan kelemahan di statistika, fokus perbaiki materi itu. Lanjut ke materi selanjutnya, ini yang terakhir, integrasi dengan sistem pembelajaran. Integrasi dengan LMS, Sistem Assessment AI, terhubung dengan Learning Management System atau LMS yang ada, memberikan akses hasil secara real-time bagi dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, ekspor data dan analisis. Data dari asesmen dapat diekspor dengan mudah ke platform lain, seperti tools analitik untuk analisis pembelajaran yang lebih mendalam. Untuk intervensi personal, integrasi mendukung intervensi pembelajaran yang disesuaikan dan dievaluasi kemajuan belajar mandiri oleh mahasiswa. Verifikasi blockchain. Teknologi blockchain ini digunakan untuk memverifikasi keaslian sertifikat, meningkatkan transparansi dan kepercayaan pada kredensial yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, evaluasi mandiri mahasiswa. Mahasiswa dapat memantau dan mengevaluasi kemajuan belajar mereka sendiri secara mandiri melalui data yang terintegrasi dan mudah diakses. Sampai di sini dulu presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.